Kalau hidup seret begini terus, lebih baik aku lenyap saja dari dunia ini. Teriakan itu pecah di bawah lampu jalan yang temaram, menusuk malam yang sudah letih. Seorang pemuda menghempaskan tas lusuhnya ke tanah, sementara seorang nenek berkerudung kumal menatapnya dari samping gerobak gorengannya yang hampir kosong. Nenek itu tersenyum getir dan berkata pelan, "Nak, hati-hati dengan kata-katamu. Tuhan kadang mengabulkan hal-hal yang kita ucapkan tanpa hati." Pemuda itu mendengus sinis. "Halah, Nek, hidupku sudah tidak ada gunanya." Halo semua yang mendengarkan dari berbagai kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan dimanapun kalian berada. Semoga rezeki kalian dilapangkan, hati kalian dikuatkan. Tulis di komentar, kota mana yang sedang mendengarkan kisah ini malam ini? Malam itu memeluk kota kecil bernama Cibiru dengan cara yang ganjil, sunyi tetapi tidak benar-benar hening. Angin menyusup perlahan dari celah-celah bangunan tua, membawa aroma tanah basah sisa hujan yang enggan pergi. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning seperti kunang-kunang yang letih, menggantung di udara tanpa tekad. Pada sisi kanan jalan, pepohonan angsana bergoyang tipis, seakan membisikkan rahasia yang tak pernah selesai. Jalanan basah memantulkan cahaya menjadi serpihan bintang yang jatuh ke bumi. Gerobak gorengan di sudut itu tampak seperti perahu kecil yang tersesat di lautan gelap, hangat, namun kesepian. Dan dari keheningan yang berat itu, sebuah kisah lama mulai bangkit, seperti dedaunan kering yang kembali menari ketika angin bertiup. Namanya Ardan, pemuda 25 tahun yang hidupnya seperti kain robek yang tak lagi tahu bagian mana yang harus dijahit lebih dulu. Sejak kecil ia memikul beban keluarga. Ayah yang pergi, ibu yang sakit-sakitan, hutang yang menggunung. Ia bekerja sambilan, berganti-ganti pekerjaan seperti orang berganti musim. Setiap tahun ia mencoba bangkit, tapi setiap tahun pula dunia menamparnya kembali ke tanah. Trauma masa kecil membuatnya mudah meledak, mudah menyerah, dan mudah percaya bahwa dirinya adalah kegagalan yang berjalan. Di malam itu, rasa putus asanya sedang pada puncaknya. Tenggorokannya panas, dadanya sesak, dan pikirannya berkabut. Ia merasa dunia tidak peduli apakah ia hilang atau tetap berdiri. Nenek itu dikenal di kampung sebagai Nenek Rahayu, seorang perempuan renta yang hidup sendirian. Bajunya sering compang-camping, gerobaknya tua, tapi matanya selalu memancarkan sesuatu yang sulit didefinisikan, kehangatan yang tidak memaksa, kebaikan yang tidak menggurui. Dari jauh, ia sering memperhatikan Ardan. Ia tahu pemuda itu terluka. Ia melihat punggung Ardan yang selalu menunduk, langkahnya yang berat, senyumnya yang dipaksakan. Ia tidak pernah memanggilnya, tetapi ia menyimpan empati dalam diam. Hujan yang baru saja reda meninggalkan sisa-sisa licin di sepanjang trotoar pasar malam. Lampu-lampu jalan memantul di atas aspal basah, menciptakan bayangan yang bergoyang seperti hantu-hantu kecil yang resah. Ardan berjalan dengan langkah kacau, matanya merah oleh amarah dan kelelahan. Napasnya terengah seakan setiap helaan adalah pertarungan terakhir yang tersisa dalam hidupnya. Tas lusuhnya jatuh berulang kali dari bahunya, namun ia tak lagi peduli. Dunia baginya malam itu tak lebih dari kegelapan yang menelan. Ketika ia melangkah menyeberangi jalan kecil di depan gerobak gorengan, sepatu yang basah membuatnya terpeleset. Waktu seakan melambat. Tubuhnya terlempar ke belakang, tangan terentang, dada mencuat ke udara dingin yang menyengat tulang. Dalam sedetik yang panjang, ia merasakan gentar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan paling jujur dari seseorang yang sebenarnya tidak ingin mati, hanya terlalu lelah untuk hidup. "Nak?" Suara serak namun kuat itu datang dari kanan. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dan keriput menangkap pergelangan tangannya. Pegangan itu kecil, namun kokoh, seolah tangan itu telah memegang puluhan nasib yang hampir runtuh. Tubuh Ardan tertahan sebelum menghantam trotoar keras. Ia menatap ke belakang dan melihat Nenek Rahayu, wajahnya memucat oleh cemas tetapi matanya tetap jernih. Sentuhan itu bukan hanya menyelamatkan tubuhnya, tetapi juga membangunkan sesuatu yang telah lama mati dalam dirinya. Hangat, meski tangan itu dingin oleh angin malam. Ardan terhuyung, jantungnya berdegup tak beraturan, bukan karena hampir celaka, tapi karena ada rasa asing yang menyeruak. Rasa diperhatikan, rasa diselamatkan, rasa dipedulikan, setelah sekian lama ia merasa sendirian. Namun ia segera menarik tangannya,
seolah takut membiarkan kelembutan itu menembus benteng luka yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ardan berdiri terpaku beberapa detik, mencoba menenangkan gemuruh yang berputar di dadanya. Namun, seperti biasanya, setiap kali ketakutan dan kelembutan bertemu di dalam dirinya, yang muncul justru adalah kemarahan. Sebuah mekanisme pertahanan yang dibentuk oleh luka-luka lama, oleh penghinaan masa kecil, oleh malam-malam panjang di mana ia belajar bahwa dunia hanya mengerti bahasa kemarahan, bukan kelembutan. Ia menarik lengannya dengan gerakan kasar, seolah tangan nenek itu adalah bara api yang membakar. "Aku tidak butuh pertolongan," serunya, lebih keras daripada yang ia maksud. Suaranya memantul di dinding warung tertutup, menembus kesunyian yang baru saja terbentuk. "Jangan ikut campur hidupku, Nek. Aku bahkan tidak kenal nenek." Nenek Rahayu tidak bergeming. Matanya tidak menuntut, tidak tersinggung, hanya memandang Ardan dengan kesabaran yang membuat pemuda itu semakin jengkel. Angin malam meniup kerudung lusuhnya, tetapi tubuhnya tetap tenang seperti batu karang yang tidak goyah meski diterpa ombak ganas. "Nenek hanya ingin menolong," ucapnya lembut, nyaris seperti hembusan angin. "Kau hampir jatuh, Nak. Itu saja." Ardan mencibir, bibirnya bergetar lebih karena guncangan emosional daripada dingin. Iya, semua orang bilang begitu. Sok baik. Sok peduli. Seolah orang seperti aku ini harus dikasihani karena hidup menyedihkan. Nenek Rahayu menunduk sedikit, bukan karena takut, tetapi karena memahami. Tidak semua pertolongan adalah bentuk kasihan, Nak. Kadang itu hanya kewajiban hati. "Sudahlah." Ardan memotong. "Nenek bahkan tidak tahu apa yang aku alami. Nenek cuma jual gorengan, apa nenek paham hidup orang lain?" Kata-kata itu menampar udara, keras dan menyakitkan. Namun tidak satupun darinya mendarat sebagai luka di wajah nenek Rahayu. Ia hanya memandang Ardan dengan mata yang menyimpan cerita panjang, seakan ingin berkata bahwa ia pun pernah melewati jurang seperti itu. "Betul," jawabnya pelan, "nenek hanya jual gorengan. Tapi bukan berarti nenek tidak pernah merasakan rapuh." Jawaban sesederhana itu justru membuat Ardan semakin gelisah. Ia tidak siap menghadapi seseorang yang tidak melawan. Tidak siap berhadapan dengan kebaikan yang tidak menuntut. Ia menoleh, seolah ingin pergi, melarikan diri dari percakapan yang menyentuh terlalu dalam. Tetapi langkahnya tertahan oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Rasa bersalah, atau mungkin rasa takut kehilangan satu-satunya perhatian yang ia terima malam itu. Ardan baru saja memutar tubuh, berniat meninggalkan nenek itu dan seluruh percakapan yang membuat hatinya terasa terlalu telanjang, ketika suara lembut nenek Rahayu kembali memanggil dari belakang. "Ardan, jika kau bersedia, izinkan nenek membantu membuka pintu rezekimu malam ini." Langkah Ardan terhenti. Kata-kata itu melayang di udara seperti mantra aneh yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang penjual gorengan tua. Sebentar ia hanya berdiri, punggungnya kaku, sebelum perlahan menoleh dengan ekspresi antara bingung dan jengkel. "Pintu rezeki?" ia mengulang dengan nada sinis, hampir mengejek. "Nenek pikir nenek ini siapa? Dukun? Peramal? Penyihir? Atau malaikat turun dari langit?" Nenek Rahayu tertawa kecil. Bukan tawa mengolok, tetapi tawa lembut yang menenangkan, seperti suara sendok mengaduk teh panas. "Bukan, Nak. Nenek hanya orang tua biasa. Tapi terkadang, orang biasa menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Doa yang dikumpulkan dari tahun-tahun panjang, luka yang berubah jadi hikmah, dan harapan yang tidak pernah mati." Ardan menghela napas panjang, memutar bola mata. "Sudahlah, Nek. Hidupku tidak bisa berubah hanya karena kata-kata manis atau sentuhan ajaib nenek." "Tidak ada yang ajaib," jawab nenek, "yang ada hanya hati manusia yang lupa akan kekuatannya sendiri." Kalimat itu membuat Ardan terdiam sesaat, tapi ia kembali menepisnya. "Kalau memang benar hidupku bisa berubah dalam satu malam." Ia tertawa pendek, getir, "Aku bersumpah akan kerja untuk nenek seumur hidupku." "Puas? Itu janji. Tapi itu tidak akan terjadi." Nada suaranya penuh tantangan, seperti seseorang yang memohon agar ekspektasinya tidak dipenuhi, karena ia terlalu takut berharap. Ia menatap nenek itu dengan senyum miring yang hampir menyakitkan. Namun nenek Rahayu tidak tampak gentar, tidak goyah sedikitpun oleh janji sinis itu.
Ia hanya mengangguk pelan, dengan keyakinan yang menenteramkan. Boleh. 1 malam saja, nak. Biarkan nenek mencoba. Kita lihat saja nanti, balas Ardan, menukas, suaranya tajam namun bergetar halus di ujungnya. Getaran yang menandakan sesuatu jauh di dalam dirinya mulai goyah, meski ia belum siap mengakuinya. Di antara gerimis kecil yang kembali turun, janji itu melayang di udara. Janji asal, penuh kemarahan, namun kelak menjadi titik balik kehidupan. Setelah janji sinis itu terucap, Nenek Rahayu hanya tersenyum. Senyum yang tidak menuntut apapun, tetapi memberi kesan bahwa ia telah mendengar janji serupa puluhan tahun lalu dari orang-orang yang juga patah seperti Ardan. Ia merapikan gerobaknya perlahan, lalu menepuk bangku kayu kecil di sampingnya. Duduklah, nak, tidak perlu takut. Yang kita lakukan hanya menenangkan hati yang terlalu lama memikul dunia sendirian. Ardan awalnya ingin menolak, tetapi sesuatu di dalam dirinya, keletihan yang menua sebelum waktunya, mendorongnya untuk duduk. Embusan angin malam mengenai wajahnya. Bau minyak goreng, kayu basah, dan tanah hujan bercampur menjadi aroma yang anehnya membuatnya ingin memejamkan mata. Nenek Rahayu duduk menghadapnya. Kedua tangannya yang keriput tapi hangat meraih tangan Ardan. Sentuhan itu lembut, seperti menyentuh tisu tipis yang mudah sobek. Ardan refleks menegang. Tenangkan napasmu, ujar nenek pelan. Tidak usah berpikir apapun. Biarkan tubuhmu berbicara sendiri. Ia mulai memijat perlahan pergelangan tangan Ardan, dengan tekanan yang begitu hati-hati seolah sedang menyusun kembali sesuatu yang pecah. Ardan merasakan aliran hangat merambat dari tempat sentuhan itu, naik melalui lengannya, menembus bahu, hingga menghantam dada yang selama ini terasa seperti ruangan gelap penuh debu. Teknik ini diajarkan keluarga nenek, bisik nenek sambil mengusap telapak tangan Ardan. Katanya, setiap manusia membawa badainya sendiri. Tapi badai paling ganas bisa luluh jika ada yang berdoa sambil menyentuhnya. Ardan menunduk. Kelopak matanya bergetar. Ia mencoba berbohong pada dirinya sendiri bahwa itu hanya efek pijatan, atau mungkin udara dingin. Namun ia merasakan sesuatu lain, sesuatu yang lebih dalam. Beban yang ia pikul bertahun-tahun mulai luruh, lapis demi lapis, seperti lumpur yang tergerus aliran sungai. Nenek Rahayu memejamkan mata. Bibirnya bergetar pelan melafalkan doa, bukan doa keras yang menggetarkan, tapi doa kecil yang terasa seperti bisikan ibu yang menidurkan anaknya. Jantung Ardan berdentum lebih lambat. Napasnya mengalir lebih ringan. Tubuhnya, yang biasanya tegang seperti kawat, kini mulai tertunduk pasrah. Ada kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh, seperti api kecil yang menyalakan kembali sumbu yang hampir mati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ardan merasa diperhatikan, dirangkul, diterima tanpa syarat. Dan tanpa sadar, 2 butir air mata jatuh ke punggung tangan nenek. Saat doa nenek mulai mereda, suasana di sekitar mereka seolah memasuki keheningan yang berbeda, bukan hening yang kosong, tetapi hening yang penuh makna, seperti jeda panjang sebelum musik paling penting dalam hidup seseorang dimainkan. Lampu jalan yang sebelumnya berkedip-kedip kini tampak lebih stabil. Sinarnya menyorot wajah Ardan yang memejam dengan napas tersengal. Udara malam yang dingin berubah menjadi hangat seolah mendekap mereka, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Nenek Rahayu mengangkat kedua tangannya dari pergelangan Ardan dan menaruhnya pelan di dada pemuda itu, tepat di atas jantung yang berdetak tak teratur. Disinilah semua luka berdiam, ucapnya pelan. Dan disinilah keajaiban kadang memilih untuk mengetuk. Ardan merasakan tekanan lembut itu merambat ke dalam dirinya. Awalnya hanya getaran kecil, seperti riak di permukaan air. Lalu perlahan berubah menjadi gelombang hangat yang menyebar ke seluruh dadanya, menelusup ke tulang rusuk, mengalir ke punggung, dan turun ke perutnya. Napasnya tersedak, tubuhnya sedikit bergetar, bukan karena sakit, tetapi karena kelegaan yang terlalu tiba-tiba, seakan ada ruang yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Kenapa? Kenapa terasa seperti ini? Gumam Ardan, suaranya pecah, hampir tak terdengar. Karena hatimu sedang melepaskan apa yang selama ini kau pendam, jawab nenek. Dan benar, sekejap kemudian, Ardan merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan rasa sakit, tetapi pelepasan. Luka-luka lama yang ia kubur dalam sunyi, kemarahan yang ia warisi dari masa kecil, semua ketakutan bahwa ia tidak berharga,
meluruh seperti daun kering disapu angin. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan 1-2 tetes, tetapi mengalir deras, membasahi pipi dan jatuh ke tangan nenek. Tangisan itu bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya diizinkan bernapas kembali. Nenek Rahayu tidak berkata apapun. Ia hanya membiarkan tangan keriputnya menyentuh pundak Ardan, memberi ruang bagi pemuda itu untuk pecah, untuk runtuh, agar bisa bangun kembali. Dan di tengah tangis itu, Ardan tersengal pelan dan berkata, "Nek, ini tidak mungkin. Ini benar-benar terjadi." Nenek tersenyum lembut, menatapnya seakan melihat cahaya baru dalam diri pemuda itu. "Bukan keajaibannya yang penting, Nak. Yang penting, hatimu akhirnya membuka pintunya sendiri." Tangisan Ardan mereda perlahan, namun jejaknya masih membasahi pipi dan melekat di suara yang bergetar saat ia mencoba berbicara. Hawa hangat yang tadi memenuhi dadanya mulai tenang, menyisakan ruang kosong yang aneh, ruang yang terasa seperti tempat baru untuk memulai hidup. Tapi bersamaan dengan ketenangan itu, sesuatu lain ikut muncul dari dasar hatinya. Rasa bersalah yang begitu tajam, seolah baru sekarang ia benar-benar melihat apa yang telah ia lakukan. Ardan menunduk, bahunya merosot. "Nek," suaranya nyaris patah. Aku tadi kasar sekali. Aku menghina nenek. Aku meremehkan hidup nenek." Ia mengusap wajahnya, tapi air mata yang tersisa masih menetes, satu persatu, seperti sisa hujan yang jatuh dari ujung daun. Nenek Rahayu hanya memandangnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. Tidak ada kemarahan, tidak ada luka, hanya kesabaran yang begitu dalam hingga menyentuh tulang. "Nak," katanya lembut, orang yang terluka seringkali berbicara dari tempat gelap di dalam dirinya. "Yang tadi bicara bukan hatimu, hanya ketakutanmu." Tapi tetap saja, Ardan menahan isak, "Aku tidak pantas ditolong setelah semua kata-kata itu. Aku bahkan," suaranya pecah, "aku bahkan bersumpah seenaknya. Janji bodoh, janji yang mungkin menyakiti perasaan nenek." Nenek tersenyum tipis, senyum yang tak mengandung sedikit pun rasa tersinggung. "Kebaikan tidak menuntut balasan, Nak. Dan janji yang diucapkan dalam kemarahan biasanya hanya cermin bagi rasa putus asa, bukan cermin bagi niat sebenarnya." Ardan menggeleng, masih tak sanggup memaafkan dirinya sendiri. Aku ingin minta maaf. Dengan sungguh-sungguh. Nenek tidak layak menerima perlakuan itu. Ia menggenggam ujung bangku, berusaha menstabilkan dirinya. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam kemarahan, Nek. Sampai-sampai aku lupa bagaimana rasanya bicara dengan hati." Nenek Rahayu meletakkan tangan keriputnya di kepala Ardan, gerakannya sama lembutnya seperti saat seorang ibu menenangkan anak yang ketakutan. "Kalau begitu," ucapnya perlahan, "belajarlah bicara dengan hatimu mulai malam ini. Itu sudah cukup sebagai penebusan." Ardan menatap nenek itu, matanya memerah namun jauh lebih hidup dibanding beberapa menit sebelumnya. "Terima kasih, Nek, karena tidak menghakimiku. Karena tetap mau duduk di sini, meski aku bertingkah seperti orang yang tidak tahu balas budi. Justru karena kau butuh seseorang untuk tetap duduk bersamamu," jawab nenek. Kata-kata itu masuk ke dalam hati Ardan, seperti cahaya pertama yang menyelinap melalui celah pintu kamar gelap. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk, diam-diam bertekad bahwa hidupnya tidak akan lagi berjalan dalam gelap yang sama. Setelah keheningan yang panjang namun menenangkan, Ardan mengangkat wajahnya perlahan. Sisa air mata masih melekat di sudut matanya, tetapi pancaran sorotnya kini berbeda. Lebih jernih, lebih hidup, seperti seseorang yang baru menemukan kembali dirinya yang hilang. Angin malam menyapu rambutnya dengan lembut, sementara lampu gerobak nenek memantulkan cahaya hangat yang menari di kedua wajah mereka. "Nek," Ardan memulai dengan suara yang hampir berbisik, seakan takut memecahkan ketenangan yang baru terbentuk. "Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin sulit kujelaskan." Nenek Rahayu menatapnya penuh perhatian, memberi ruang agar kata-kata itu muncul dengan sendirinya. Tidak mendesak, tidak menuntut, hanya hadir. Ardan menarik napas panjang, mencoba menyusun keberanian. "Selama ini, aku tidak percaya pada siapapun. Aku merasa tidak ada orang yang benar-benar peduli. Setiap hari rasanya seperti berjalan tanpa arah, tanpa seseorang yang melihatku." Ia menelan ludah, dadanya bergetar. Tapi malam ini,
di antara semua orang yang bisa mengabaikanku. Nenek justru menjadi satu-satunya yang duduk di sampingku. Nenek tersenyum lembut, tapi tidak memotong. Aku sadar, lanjut Ardan, bahwa yang kubutuhkan bukan orang kaya, bukan orang berjabatan, tapi seseorang yang mau melihatku sebagai manusia. Ia mengusap mata, menahan luapan emosi. Dan nenek melakukan itu tanpa meminta apapun. Tanpa syarat. Tanpa takut aku marah atau meledak. Ia menggeleng pelan, tersenyum getir. Bukan karena janji bodoh yang kuucapkan tadi, bukan karena aku berutang sesuatu, tapi karena cara nenek memperlakukanku, tulus, lembut, dan sabar, aku jatuh cinta pada kebaikan itu. Nenek Rahayu terperanjat kecil, bukan karena terkejut, tetapi karena kata itu begitu berat untuk diucapkan oleh seorang pemuda yang selama ini hidup dengan hati yang dipenuhi luka. Namun Ardan meneruskan dengan suara lebih mantap, cinta yang kumaksud bukan romantis, Nek, tapi cinta seperti menemukan seseorang yang akhirnya membuatku merasa tidak sendirian di dunia ini. Seseorang yang bisa kupilih menjadi keluarga, meskipun aku tidak lahir dari rahimnya. Nenek perlahan menyentuh tangan Ardan, menggenggamnya dengan kehangatan yang tidak memaksa. Nak, jarang sekali ada anak muda sejujur ini. Terima kasih karena hatimu berani mengaku. Ardan tersenyum, senyum yang bersih dari ironi, kali ini tulus. Aku memilih nenek, bukan karena keajaiban malam ini, tapi karena ketulusan yang nenek berikan sejak awal. Itu lebih dari cukup bagiku. Malam itu, di bawah cahaya kuning lampu jalan, hubungan mereka berubah. Bukan hanya penjual gorengan dan pelanggan, bukan hanya penolong dan yang ditolong, tetapi dua jiwa yang menemukan kembali bentuk lain dari cinta, cinta yang menyembuhkan. Setelah semua kata yang menumpuk dalam bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluarnya, malam tampak berubah perlahan. Angin tidak lagi membawa dingin yang menusuk, tetapi hembusan lembut seperti selimut tipis yang melapisi udara. Nenek Rahayu berdiri perlahan, mengusap tangannya yang renta, lalu memberi isyarat pada Ardan untuk mengikutinya. Ayo, nak, ada tempat yang ingin nenek tunjukkan, ucapnya. Dengan langkah tenang, mereka berjalan meninggalkan gerobak gorengan yang kini lampunya mulai redup. Di sepanjang jalan kecil menuju tepi danau, suara dedaunan angsana bergesekan seperti bisikan masa lalu yang akhirnya mereda. Langit malam menampilkan bulan yang menggantung besar, pucat, namun anggun, seolah menyaksikan perjalanan dua hati yang saling menemukan. Ketika mereka sampai di tepian danau, airnya tampak seperti permukaan kaca yang memantulkan bintang-bintang. Riak kecil muncul setiap kali angin mengusap permukaan, menciptakan gelombang lembut yang menyebar ke segala arah. Pemandangan itu membuat Ardan terdiam, ia merasa seperti sedang berdiri di ambang babak baru hidupnya. Nenek Rahayu duduk di sebuah bangku bambu tua yang menghadap ke danau, bangku yang tampaknya sudah lama menjadi sahabat sunyinya. Ardan duduk di sampingnya, untuk pertama kalinya tanpa rasa canggung, tanpa rasa asing. Malam itu, dunia tidak terasa seperti musuh lagi. Dulu, kata Nenek Rahayu, suaranya pelan, nenek sering datang ke sini saat hidup terasa terlalu berat. Danau ini selalu mengingatkan nenek bahwa air yang tenang pun pernah menjadi badai. Tetapi ia kembali jernih karena terus bergerak, terus menerima, terus mengalir. Ardan memandang permukaan air yang berkilau. Kata-kata itu menancap dalam, seolah membuka cakrawala baru dalam kepalanya. Seperti hidupku, ya, Nek, selama ini aku cuma terjebak, tidak bergerak. Nenek mengangguk. Kini kau sudah mulai mengalir kembali. Keheningan kembali muncul, keheningan yang nyaman, penuh keintiman, tanpa beban. Ardan menatap bulan yang memantulkan cahaya di air, lalu perlahan menggenggam tangan nenek dengan kedua tangannya. Genggaman itu bukan sekadar bentuk terima kasih, melainkan ikrar lembut bahwa ia tidak ingin kembali ke kegelapan yang sama. Nek, suaranya bergetar, terima kasih sudah membuka pintu rezekiku malam ini. Nenek tertawa kecil. Rezeki apa yang kau dapat, nak? Ardan tersenyum, senyum yang penuh cahaya baru. Rezeki paling besar, keyakinan bahwa aku masih pantas hidup. Bahwa aku masih bisa berubah. Bahwa aku tidak sendirian. Dan ketika angin malam menerpa perlahan, daun-daun angsana menari di atas kepala mereka. Cahaya bulan memantulkan siluet dua sosok yang duduk berdampingan. Sederhana,
namun penuh makna. Seakan semesta pun turut mengakui bahwa malam itu bukan sekadar pertemuan, tetapi kelahiran ulang sebuah hati. Dengan tatapan terakhir ke danau yang tenang, kisah mereka menutup bab malam itu. Bukan akhir, tetapi awal sebuah perjalanan baru. Perjalanan penuh harapan, ketenangan, dan cinta yang tumbuh dari ketulusan paling sederhana.